Jumpa lagi di Realitas. Banjir terus menerjang ibu kota Jakarta. Diduga salah satu penyebabnya adalah tata ruang di kawasan di Puncak, Jawa Barat yang amburadul. Alih fungsi lahan di kawasan hulu dituding sebagai biang permasalahan. Termasuk maraknya pembangunan villa-villa yang kini jumlahnya mencapai ribuan unit. Yang memprihatinkan, sebagian besar pemilik villa ini adalah orang berduit dari Jakarta. Ada jenderal, juga artis dan pejabat. Kondisi inilah yang menyebabkan alotnya penertiban dan pembongkaran villa. Nah, siapa saja pemilik villa mewah di kawasan Puncak tersebut? Ikuti penelusuran tim Realitas. Sudah 1 bulan penuh, Jakarta diterjang banjir. Genangan terus terjadi di kala curah hujan tinggi. Luasan area terdampak banjir pun terus bertambah. Yang menjadi persoalan, ibu kota Jakarta begitu rawan dengan tingginya curah hujan belakangan ini. Bahkan, kawasan ini selalu kewalahan menerima air tambahan akibat hujan di kawasan Bogor dan sekitarnya. Amburadulnya tata ruang dan wilayah Jakarta yang terus dieksploitasi bangunan beton diduga menjadi salah satu penyebabnya. Terus tumbuhnya bangunan beton, sementara areal bukaan lahan hijau yang terus menyusut menyebabkan kurangnya daerah serapan air. Di lain sisi, di daerah hulu yaitu Bogor, daya dukung lingkungannya pun terus merosot. Terus berkembangnya kawasan satelit ini telah memicu eksploitasi lahan dan menyalahi ketentuan tata ruang wilayah. Salah satunya adalah maraknya pembangunan villa di kawasan Puncak yang kini jumlahnya mencapai ribuan unit. Sudah menjadi pemahaman publik, begitu nama Puncak disebut, yang langsung terbayang di benak kita adalah kawasan asri dengan villa-villanya. Lantaran ini jugalah yang menjadikan kawasan Puncak sebagai salah satu destinasi favorit saat musim libur tiba. Hari ini kita mengamati selama paling tidak 10 tahun ya, terjadi perubahan fungsi lahan atau fungsi kawasan yang secara besar-besaran, secara masif ya. Artinya alih fungsi atau konversi lahan yang tadinya lahan hijau, yang tadinya lahan pertanian, yang tadinya lahan kebun, sekarang berubah menjadi hutan-hutan beton. Hutan-hutan beton, sarana-sarana komersil, dan juga masifnya industri pariwisata. Industri wisata di mana villa, apartemen, hotel, kemudian juga penginapan-penginapan lain, restoran, dan lain sebagainya, itu kemudian semakin masif. Jadi ini yang kemudian kita menyaksikan dan pasti akan mengalami bagaimana misalnya kondisi ketika hujan, musim penghujan, wilayah-wilayah di bawahnya juga akan mengalami dampak banjir yang semakin besar. Persoalannya, bangunan villa-villa ini berdiri dengan mengangkangi sejumlah aturan. Tak cuma soal izin mendirikan bangunan, sebagian besar juga menyalahi peruntukan tata ruang. Sebagian villa ini diduga juga telah menyerobot tanah negara. Dan sekarang, di saat hujan terus menggerus kawasan Puncak, banjir menerjang kawasan ibu kota, barulah para pemangku kebijakan kebakaran jenggot. Penertiban dan pembongkaran villa-villa yang disebut haram ini kembali digiatkan. Sebagian villa-villa ini kini juga diberikan stempel khusus, yaitu disegel. Padahal, bangunan-bangunan liar ini bukannya baru-baru ini saja berdiri, namun sudah bertahun-tahun dan bahkan belasan tahun. Faktanya, tutupan area kawasan Puncak cenderung terus tergerus. Bila tahun 90-an dulu, kawasan Ciawi Megamendung dan Cisarua lebih didominasi oleh perkebunan dan semak belukar, kini di periode tahun 2000-an sudah digantikan oleh bangunan beton alias pemukiman. Cisarua termasuk salah satu kawasan yang pesat pertumbuhan pemukimannya. Pemukiman yang dimaksud tentu saja termasuk bangunan villa.
tahun 2000 silam, Kecamatan Cisarua masih didominasi lahan hutan tanaman, perkebunan, dan pertanian. Namun peruntukan kawasan ini berubah drastis pada tahun 2009. Pada periode itu, sebagian besar lahan disulap menjadi pemukiman. Ini tampak dari tampilan peta yang berwarna merah. Di dalam RT RW, di dalam aturan-aturan itu memang semangat untuk melindungi kawasan itu tidak ada, sehingga membuka potensi untuk memberikan peluang perizinan alih fungsi. Jadi dari RT RW-nya saja sudah tidak memihak. Ya, ketika kita lagi kaji soal RT RW Jawa Barat misalnya, ada perubahan ketika menempatkan kawasan Bau Puncur sebagai kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung dan berfungsi konservasi. Tetapi ini tidak sinkron dengan aturan-aturan RT RW yang ada di kabupaten kota, baik itu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, ataupun Kota Bogornya. Sejak November 2013, pemerintah Kabupaten Bogor menggiatkan pembongkaran villa di sejumlah lokasi. Namun penegakan hukum ini dinilai terlambat. Adanya villa itu kan jauh sebelum adanya reformasi. Bahwa villa itu berdiri dari mulai tahun 70-an. Ketika Puncak itu diminati banyak orang yang punya uang. Karena dulu tuh Puncak itu belum macet dan kesejukannya membuat betah orang tinggal di Puncak. Nah, sehingga kemudian syahwat orang membangun villa di kawasan Puncak itu semakin besar. Dan siapa yang membangun villa ini? Tentu saja orang-orang yang berduit.